Halo Cinecrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Audrey. Oke, kali ini kita balik lagi mereview ya kali ini, tapi kita bakal bahas filmnya, film Hollywood dulu. Yes. Film Indonya kebanyakan horor soalnya di bulan ini. Kayak kita akan membahas Kingdom of the Planet of the Apes ya. Tadinya niatnya mau di-reboot film ini, tapi katanya lanjutin aja di universe yang sama gitu. Disutradarai oleh Wes Ball ya. Wes Ball ini sutradara yang bikin trilogi Maze Runner. Terus di sini juga kebanyakan monyet. Case-nya ya kebanyakan kera gitu. Bangsa apes dan paling manusianya ada itu si Freya Allen ngikutin seriesnya The Witcher. Kalian bakal tahu. Oke, jadi Kingdom of the Planet of the Apes ini menceritakan tentang kehidupan kera bergenerasi setelah Caesar tiada ya. Ya, 300 tahun setelah 300 era tahun. Caesar. Betul, dan konflik bermula ketika akhirnya kita tahu, oh ternyata kera-kera ini tuh terbagi ke dalam klan dan juga ada kingdomnya. Ajaran-ajaran Caesar disalahgunakan oleh si Proximus ya? Proximus Caesar ya. Proximus ya, dia jadi Caesar berikutnya kalau di sini. Dan di sini tuh jadi mungkin bangsa apes-nya jauh dari teknologi lagi ya. Jadi di sini tuh mungkin nyeritainnya lebih fokus ke klannya si Noah ini ya, ya klan yang elang. Dan di sini juga yang pasti disuka sih karena ini kita nonton monyet ya, jadi ini tuh super realistis banget ya si filmnya tuh. Teknologi film tuh udah jauh sejauh ini gitu. Sempet aku bandingin sama yang kan sebelum yang tahun 2011 ini ada film-film franchise yang apes lagi kan sebelumnya, kayak itu masih kayak pakai topeng monyet abang-abang, kayak udah nggak kayak gitu kalau sekarang. Ya sekarang udah beneran secanggih itu lah teknologinya, dilihat dari bulu-bulunya juga. Ekspresi-ekspresi monyetnya juga diambil sama manusia, tapi yang nggak berasa manusia tetap kita tuh tahu kalau itu ekspresi kera. Alur ceritanya cukup sederhana tapi masuk akal gitu ya, memancing konfliknya di dalam film ini. Dan ternyata setelah aku riset lebih jauh, tim penulisnya Kingdom of the Planet of the Apes itu masuk ke dalam tim penulisnya Avatar yang kedua, yang The Way of Water. Ya, tema-tema yang serupa dengan saat kedamaian sudah tercipta di tempat tinggal kita yang baru, kemudian konflik datang membumi hanguskan rumah kita, dan di situ perjuangan dimulai untuk bisa mengembalikan keadaan seperti semula ya, kurang lebih seperti itu. Yang pemicu semua konflik itu tetap manusia. Iya, benar. World building di film ini juga oke, jadi ngegambarin kayak yang tempat-tempat udah abandoned gini kan. Ngingetin ini gak sih ke The Last of Us? Oh iya benar, The Last of Us. Mereka naik kuda. Iya benar. Ya tapi di sini monyet sih. Iya, monyet naik kudanya. Agak meng-highlight gini, para pasukan bertopeng ini kan nyerang desanya. Terus dia berulang kali mendengar for Caesar. Normalnya Noah kan akan tumbuh hatred terhadap Caesar. Caesar tuh apa sih? Dia pasti orang yang ngepromote kekerasan, kejahatan, dia pasti false prophet atau apapun itulah. Terus akhirnya tumbuh pengetahuannya, dia jadi mengerti Caesar tuh penuh kasih sayang hanya by omongan si siapa? Raka. Si Raka. Kayaknya setelah film ini yang namanya Raka. Kamu orang hutan. Jadi dia tuh tahu ternyata Caesar adalah bukan orang kera baik, hanya by pengetahuan omongan yang disampaikan sama Raka. Sama buku. Aku berharapnya gini loh, kalau orang dirampas hidupnya sama pihak lain yang menggaung-gaungkan nama yang kita nggak kenal, kita pasti ngejudge, ini nih orang ngajarin kekerasan nih. Buat kita akhirnya mengerti bahwa sosok Caesar atau siapapun itu ternyata sosok yang baik, kan perlu proses ya, perlu ternyata memang yang salah tuh ya pasukannya aja, bukan ajaran Caesarnya. Itu tuh perlu sesuatu yang sifatnya show don't tell gitu. Kalau menurut aku ya, butuh lebih dari sekedar penjelasannya si Raka. Ini sih motif si Mai-nya juga. Iya. Dari kenapa dia ngikutin klannya si Noah. Backgroundnya kenapa gitu. Terus kan, mungkin karena lapar. Tapi dari lapar kenapa tiba-tiba jadi ke kingdom gitu? Jadi tahu mau kayak ngambil misi yang di apa? Bener. Pokoknya misinya tiba-tiba pas udah di kingdom berubah aja. Kirain tuh hanya emang ya sama dia juga lagi lapar, butuh makan, terus butuh survive aja. Ternyata di sini ada misi lainnya. Nah, itu yang kenapa tiba-tiba secepat itu. Gak ada bahasannya juga kan. Bahkan sama si yang manusia lain yang Trifatan. ada di kingdom juga. Si Trifatan.
nggak ada obrolan kalau ayo kita bantu lagi umat manusia, masih ada yang selamat loh. Ada sih obrolan, cuman kayak ya memang nggak terlalu digali di situ. Monyet-monyetnya apakah ada klan lain juga atau gimana? Iya, nggak diliatin sih. Soalnya kayak cuma Kingdom sama klan Elang itu, terus tiba-tiba ada si Raka aja. Ya ini spoiler ya. Ya mungkin maksudnya kan kita ngelihat di akhir scene tuh kan pada akhirnya komunikasi terjalin nih antar manusia. Di daerah itu dengan someone in Idaho gitu. Berarti ya ini tuh hanya sebagian kecil doang di satu daerah itu yang kebetulan ada kingdom, ada clan juga, dan mungkin bisa aja nih dengan ending filmnya yang open ending yang nggak menutup kemungkinan untuk ada lanjutannya lagi. Sama ini rasa penasarannya si Noah akan bintang-bintang. Iya itu belum terjawab sih. Iya, dan ini juga kayak ngeiniin Elang juga gitu kan. Iya nggak ada background story-nya gitu. Kenapa kayak, jadi tiba-tiba ngukut Elang gitu kan. Iya ngukut Elang. Dengan dia ngambil ngambil telur satu. Memang terjawab sih kayak kenapa klan Elang ya harus dalam upacara pengikatan harus ngambil telur punya Elang. Oh ternyata di akhir kan terjawab, ternyata begitu patuhnya Elang untuk melakukan sesuatu untuk tuannya, tapi alasannya kenapa dan initial story-nya kenapa bisa punya bond sama Elang yang nggak diceritain. Nge-reference ke suku apa mungkinnya bisa jadi. Sama nggak dijelasin juga kayak bagian, aku nggak tahu sih apakah ini mungkin jawabannya sebenarnya ada di film sebelumnya. Terdapat perbedaan pemahaman sejarah nih di Kera-Kera. Kayak nggak terjawab juga kenapa para tetua di Eagle Clan tuh nggak mau cerita tentang Caesar. Oke, jawabannya adalah mereka nggak tahu. Tapi nggak diceritain juga kenapa tetuanya mereka juga nggak ngasih tahu mengenai Caesar tuh sebenarnya kayak gimana. Nggak disebutin si Raka tuh dari mana aja. Ya. Terus kenapa dia jadi the last pengikut ordonya Caesar yang bener-bener tahu sejarah. Kenapa dia bisa terpisah dari gerombolan. Iya, atau cuma dia yang bisa baca buku. Scene yang memorable ya buat aku, ya scene pembuka saat pemakaman Caesar, terus semua orang kera, semua kera kayak gini. Itu tetap buat aku tetap memorable karena gimana pun si trilogi ini yang kemudian ada yang keempat ini dimulai dari si Caesar itu. Dari awal yang mereka naik untuk ngambil telur itu kan udah action banget. Terus bagus. Terus dari scene ini pas manusia ditangkapin sama monyet. Iya itu sih itu benar. Ya mungkin what if ketika dunia berbalik ya itu yang terjadi. Benar. Dan sama ini scene si Raka ikut banjir bandang. Kan di Kalimantan juga pernah. Oh iya. Rambutan benar. Iya itu sih. Aku agak menyesalkan sih sejujurnya scene itu. Aku berharap Raka tuh make it to the kingdom. Terus dia sebagai kera yang punya pengetahuan tuh setidaknya bisa berkontribusi sesuatu lah dalam cerita nanti di kingdom. Aku sangat menyayangkan banget dia harus. Ya, penjahat keranya selalu jatuh dari ketinggian. Kan dulu si Koba juga dijatuhin. Oh iya, sekarang benar. Dijatuhin Elang. Langsung aja ke skor nih untuk Kingdom of the Planet of the Apes. Kalau skor dari aku, karena film ini masih menyenangkan untuk diikuti, bisa juga buat film yang ditonton sama keluarga lah ya di akhir pekan, dari aku mungkin 7,5. Ya, di aku juga 7,5 ya, karena emang ini ngelanjutin terus tidak menyia-nyiakan 3 film sebelumnya. Ini tuh buat yang sama sekali nggak nonton trilogi sebelumnya, ya bisa ditonton aja gitu ya, masih nyambung dan ya misalnya mau nonton ini dulu terus lanjut ke yang 3 film lainnya, ya itu bisa juga. Kalau mau nontonnya di mana, ada di Disney Plus. Itu bener. 5 filmnya termasuk yang origin yang tahun. Yang origin yang masih pakai topeng abang-abang. Itu ada. Silakan buat kalian yang ingin menontonnya Kingdom of the Planet of the Apes, ini 13 plus ya. 13 tapi plus. Pas aku nonton kemarin ada yang bawa bayi kampret. Harusnya bayi mah nggak boleh ya. Iya, jangan. Walaupun itu hewan kita nonton. Iya, tapi itu bukan hewan Cocomelon that kind of thing gitu. Bukan Nat Geo juga ya. Iya, bukan. Mungkin cukup sekian review dari kita berdua. Jangan lupa berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di review-review berikutnya. Bye.